Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah kita libur ya seharian karena libur Imlek, uh, selamat merayakan Imlek bagi teman-teman atau sahabat yang merayakan. Semoga kita semua semakin berkelimpahan. Dan sahabat Putra kembali hadir menyapa sahabat semua dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Dan kami hadir dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana di dalamnya akan selalu ada market review, kemudian ada analisa data, dan yang pasti akan ada rekomendasi saham. Dan saat ini sudah bergabung ada Mas Irfan, Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Irfan, Mas Ridwan. Selamat pagi Bli Bali. Halo pagi Bli, pagi Mas Irfan. By the way, ini nggak saya kelihatan nggak nih? Atau gelap? Woi, jelas banget. Kenapa? Ini kayaknya. Oh, jelas banget. Kayaknya rambut baru kayaknya. Saya lihat dari sini. Oke. Gimana? Setelah liburan sehari sepertinya cerah semua nih teman-teman. Iya. Kemarin ISG bagi-bagi angpau salah Bli. Oh, oke. Nah, kalau bagi-bagi update kira-kira seperti apa nih hari Senin kemarin ini, Mas Irfan? Oke, terima kasih Bli. Terima kasih Mas Ridwan sudah mau join hari ini. Terima kasih juga buat sahabat bisnis Sulawesi ya yang mungkin tiap hari join dengan kita buat sharing terkait mengenai market update kita ya. Nah, bagaimana pergerakan indeks kita atau market kita di hari Senin kemarin ya, di hari Senin 31 Januari 2022. Nah, kalau kita lihat sih sebetulnya market kita bergeraknya cenderung sideways ya. Bahkan mungkin lebih banyak di zona negatif sebetulnya bergerakan di hari Senin kemarin. Mungkin juga ini dianggap wajar karena kemarin kan harusnya sih dianggapnya agak lesu marketnya di hari Senin karena di hari Selasanya kan harus libur, tapi mungkin faktanya nggak seperti itu kalau kita lihat datanya ya. Kemarin market kita di awal menguat sebetulnya di awal sesi ya, menguat di 6.669 atau naik 0,37%, tapi setelah itu sempat turun ya di sisi satu, turun di titik terendah di 6.626 atau turunnya di minus 0,28% ya, dan setelah itu bergeraknya ya mostly di zona negatif ya, bahkan ditutup di 6.631 atau turun 14 poin ya, 14,3 poin atau di 0,22% ya untuk perdagangan di hari Senin. Tapi yang perlu dicermati adalah dari sisi value transaksi kita ya, lumayan besar value transaksi kita di hari Senin kemarin. Entah kenapa ya menurunnya ya. Bahkan kalau naiknya ya, kalau kita lihat kan di value-nya di 14,6 triliun. Ini mungkin transaksi tertinggi untuk di tahun ini ya, di 14 triliun ya. Karena kan rata-rata transaksi kita kan sekarang secara year to date di 12 triliun ya, tepatnya di 12,2 triliun ya secara tahunan nih dari awal tahun. Tapi untuk perdagangan kemarin lumayan besar di 14,6 triliun. Kenapa saya anggap ini menarik dicermati? Karena kalau melihat dari pergerakan asing juga ya, kemarin asing malahan net sell ya. Jadi berarti ada kecenderungan bahwa transaksi kemarin kebanyakan domestik kita yang mungkin lagi borong saham ya sebelum libur ya. Asing net sell 107 miliar, walaupun mungkin angkanya kalau dari sisi asingnya mungkin nggak terlalu besar, sebenarnya 107 triliun ya, karena kalau kita lihat dia, kita akumulasikan dari awal tahun, asing itu harus sebenarnya sih masih akumulasi beli ya, masih akumulasi beli di 6.094 triliun dari awal tahun. Nah, sedangkan untuk saham-saham yang mengalami penurunan ya, yang menyebabkan IHSG kita turun juga kemarin, ya kebanyakan adalah saham-saham big cap ya, bahkan mungkin beberapa salah satu yang terbesar ya, kebanyakan dari finance. Mungkin ini juga yang menyebabkan investor domestik banyak yang borong ya, harganya lagi turun. Misalnya bahkan dari 5 teratas itu mungkin 4 diantaranya adalah perbankan ya, yang bergerak di finance. Jadi ada
BBCA yang kemarin turun 1,9%, ada BBRI juga turun 1,7%, BMRI turun minus 2,3%, terus ada BBNI yang turun minus 2,3%. Jadi dari 5 teratas cuma ada satu emiten yang bergeraknya bukan di finansial ya, bukan di perbankan, cuma ada Telkom yang minus 1,6%. Tadi kita tahu berarti 5 teratas ini adalah saham-saham yang market cap-nya terbesar sebetulnya ya di Bursa Efek Indonesia kita ya. Jadi agak wajar penurunannya kemarin. Dan ini juga terlihat dari data pergerakan per sahamnya. Kalau kita lihat kan movement per saham kita kemarin sebetulnya lebih banyak saham yang mengalami kenaikan, beli ya, sahabat bisnis ya. Bahkan kalau kita akumulasikan 39% saham itu mengalami kenaikan sebetulnya dari perdagangan di hari Senin. 39%-nya mengalami kenaikan. Yang turun itu cuma 32% ya. Jadi lebih banyak saham yang mengalami kenaikan dibandingkan yang mengalami penurunan. Bahkan yang mengalami kenaikan di atas 2% itu ada 145 saham atau 19% saham yang mengalami kenaikan di atas 2%. Sedangkan yang range antara 0 sampai 2% ada 156 saham. Nah, saham-saham yang mengalami penurunan bahkan lebih sedikit ya, yang penurunannya di bawah minus 2% ya. Ada 13% dari total saham yang beredar, atau ada 102 saham yang mengalami penurunan di bawah 2% untuk perdagangan di hari Senin. Jadi kalau berkaca dari data-data ini sebetulnya market kita kemarin secara umum turunnya karena tadi saham-saham big cap-nya yang mengalami penurunan ya. Bahkan tadi saya sampaikan 5 teratas itu betul-betul saham-saham yang market cap-nya terbesar sebetulnya di market kita, beli ya. Yang menarik juga dicermati adalah dari sisi pergerakan indeks sektoral kita. Biasanya kan kalau marketnya turun ya, biasanya hampir semua saham mengalami, atau hampir semua sektor mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat per sektornya kemarin, sektor yang mengalami penurunan paling dalam saja ya kalau saya perhatikan adalah sektor finansial yang tadi saya sebutkan ya, perbankan besar yang penurunannya paling tinggi ya, dan itu berpengaruh terhadap sektor finansial ya. Tapi turunnya juga lumayan tipis karena cuma turun minus 0,42%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa sektor, ketika ada penurunan kan penurunannya cukup dalam sampai 4%, minus 2%. Ini kemarin finance itu turunnya cuma minus 0,42%, dan itu penurunan tertinggi karena sektor-sektor lain yang mengalami penurunan cuma ada 3 sektor yang lain ya, atau 4 sektor yang lain ya. Ada sektor industrial yang turun minus 0,07%, which is ini tipis sekali ya. Terus ada sektor consumer non cyclical yang minusnya minus 0,25% ya. Terus ada properti yang masih melanjutkan penurunannya ya, untuk perdagangan kemarin di minus 0,30%. Jadi minusnya masih agak tipis-tipis kemarin ya, untuk perdagangan kemarin. Sektor yang mengalami kenaikan untuk kemarin tuh bahkan mungkin lebih besar ya kenaikannya ya dari sisi persentase. Misalnya kalau kita lihat sektor yang paling tinggi kenaikannya ada sektor consumer cyclical yang naik 1,84%, terus ada sektor basic materials yang naik 1,70%. Jadi melihat dari data-data itu untuk perdagangan kemarin sepertinya sih investor-investor domestik kita mulai mengincar saham-saham big cap sebetulnya. Bahkan mungkin investor asing juga yang dari awal tahun sudah mencari saham-saham big cap ketika mengalami penurunan ya. Dilihat dari data ada penurunan di saham-saham tadi finansial yang 5 teratas, tapi dari sisi transaksi lumayan besar ya, transaksi kita untuk perdagangan kemarin di 14,6 triliun. Mungkin seperti itu data awal yang mungkin bisa saya share beli buat sahabat bisnis Sulawesi. Oke, Mas Ridwan. Pertanyaan pertama saya mungkin di sektor perbankan ini, Mas Ridwan, karena rata-rata yang di di sektor perbankan ini mengalami penurunan untuk perdagangan hari Senin kemarin. Kalau misal kita lihat sentimennya, apa yang paling dominan mempengaruhi di situ?
Oke, kalau saya lihat secara teknikal, beli pertama untuk di sektor perbankan ini, kenapa dia bisa menjadi salah satu sektor yang mengalami penurunan di perdagangan Senin kemarin ya? Karena yang pertama secara teknikal, kalau saya lihat memang di sektor finansial ini, terutama tadi Big Bank yang sudah disampaikan sama Mas Irfan sebelumnya, BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BBNI itu memang kalau saya perhatikan Big Bang-nya itu memang kalau secara teknikal ini memang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan selama 3 hari berturut-turut beli. Jadi penurunan di sektor finansial kemarin sih kami anggap itu adalah penurunan atau pelemahan yang wajar ya. Terutama memang didominasi karena taking profit. Biasanya kalau misalkan kita menjelang hari libur ya, baik itu hari libur istilahnya Sabtu Minggu atau hari libur nasional, memang cenderung akan ada aksi take profit terlebih dahulu oleh para investor dan trader. Nah, jadi kalau di sektor finansial sih sebenarnya sentimen pertama itu kalau lihat dari teknikal ini lebih ke aksi take profit aja beli. Dan yang kedua memang sebenarnya kalau kita bicara sentimen, kita masih ada sentimen negatif ya, terutama yang dari sentimen eksternal. Nah, itu masih sama kondisinya terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed dari US, kedua tensi geopolitik antara UK dan Rusia, terus ketiga ada perlambatan ekonomi di China, terus keempat dari kasus global terutama karena varian case baru nih Omicron itu tetap menjadi sentimen negatif hingga saat ini dulu. Oke, kalau misalnya kita lihat per sektor ini, Mas Ridwan, kemarin teknologi yang di awal-awal tahun atau di bulan Januari kemarin itu kan lebih dominan dia mengalami penurunan. Sementara di hari Senin kemarin menjelang awal Februari itu ternyata teknologi mengalami pertumbuhan cukup signifikan bahkan di 1,14%. Seperti apa nih peluangnya atau potensinya di pekan ini atau paling tidak di Februari ini, Mas Irfan? Kalau untuk sektor teknologi, beli saya belum lihat ya, maksudnya untuk pergerakan di pekan ini karena saya masih lihat bahwa pergerakan sektor ini sampai sektor di pekan ini masih didominasi karena sentimen-sentimen terkait ya beli. Jadi kalau misalkan para traders dan investor ingin mencermati sektor apa saja yang bisa diikuti di pekan ini terutama itu bisa dilihat berdasarkan sentimen. Nah, kalau kita lihat dari segi sentimen beli sebenarnya untuk di pekan ini yang bisa jadi perhatian itu adalah sektor energi beli, terutama ya. Karena kenapa? Karena kalau dari perkembangan harga komoditas ini terutama kalau saya lihat dari grafik ini ada nikel ya sedang mengalami kenaikan, terus juga timah juga sedang mengalami kenaikan, komoditas minyak juga sedang mengalami kenaikan, dan yang terakhir ini ada CPO yang sedang mengalami kenaikan. Nah, 4 komoditas ini bisa menjadi salah satu perhatian sektor untuk para trader sama investor beli seperti itu. Jadi kalau kita lihat paling gampang untuk mencermati sektor yang sedang istilahnya yang bisa dibilang ada potensial growth untuk investing atau trading itu sektor-sektor yang memang ada sentimennya beli. Sementara kalau untuk teknologi memang sejauh ini belum ada ini beli ya. Kalau saya lihat dari sektor rotasi belum ada sentimen terkait dengan sektor teknologi beli. Seperti itu. Oke, kalau secara per saham ini apa yang bisa direkomendasikan dari sektor kan tadi sudah disebutkan ada nikel, timah, minyak dan juga CPO itu mengalami kenaikan di sini. Kalau dari secara teknikal ya, kalau untuk di sektor CPO ya, kalau saya lihat ini juga sebagai informasi ya untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX dan sahabat Pans Makassar, bahwa harga CPO dunia ini kalau kita lihat secara tren ya, itu dalam year to date ya, dari awal tahun hingga saat ini terus mengalami kenaikan atau kita bisa bilang sedang uptrend. Nah, hal ini yang salah satu faktor yang menjadi pendukung kenapa harga CPO dunia itu masih mengalami kenaikan atau sedang uptrend, karena memang salah satu dari kebijakan DMO untuk di sektor CPO yang baru saja diterapkan oleh pemerintah, di mana di sini dikatakan bahwa setiap emiten CPO wajib
memenuhi kebijakan DMO sebesar 20% ya. Nah, ini bisa menjadi perhatian untuk para traders dan investor ya, karena kenapa? Karena kalau saya lihat berarti secara tidak langsung ini pemerintah udah mulai ada ini ya, larangan batas ekspor ya untuk CPO. Jadi kedepannya ini mungkin dalam jangka pendek akan ada ini penurunan pasokan ya, di mana penurunan pasokan ini tentu akan meningkatkan harga CPO dunia, sehingga menurut saya saham-saham CPO seperti Ali, Kalsip, SIM, BWPT, TAPJ, sama DSNG ini punya potensial untuk trading jangka pendek. Cuman kalau saya lihat secara teknikal, Ali ini secara teknikal ini masih bisa untuk kalau saya lihat ini memang Ali sebenarnya secara teknikal ini masih sideways ya di area 9.500 sampai dengan di 10.400 ya. Nah, tapi teman-teman di sini kalau misalkan mau coba istilah memanfaatkan momentum kenaikan harga CPO, bisa buy and hold Ali selama harganya ini mampu bertahan di atas harga 9.500 ya. Di mana target secara teknikal ini ada di Rp12.000. Kurang lebih mungkin target 12.000 ini bisa ditempuh kurang lebih dalam jangka menengah lah, seperti itu. Yang kedua yang bisa diperhatikan, salah satu saham di CPO juga ada LSIP ya. Secara teknikal memang ini masih mengalami pergerakan sideways ya, di mana sideways-nya ini di area 1150 sampai dengan 1270. Nah, bagi sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX dan sahabat Pas Makassar, untuk rekomendasinya bisa buy ya, bisa buy and hold ya. Jadi ini agak jangka menengah, buy and hold selama harga mampu bertahan di harga di atas harga 1150. Itu beli yang bisa diperhatikan untuk di sektor CPO. Oke, Mas Ridwan, kalau misalnya kita lihat satu lagi sektor seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, sektor properti ini. Padahal kalau misalnya kita lihat salah satu sentimennya seperti yang teman-teman juga sering sebutkan, keputusan atau kebijakan pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota. Seharusnya sektor ini kan lebih berpotensi untuk naik. Tapi kalau kesehariannya kita lihat masih selalu bergerak di zona merah ini, Mas Irfan. Kira-kira seperti apa nih sektor properti ini? Kalau untuk properti mungkin yang bisa dicermati oleh para trader dan investor saat ini memang secara teknikal nih masih downtrend ya beli. Kalau saya lihat ini dari beberapa emiten di properti seperti CTRA, BSDE, Sumarekon, SMRA, ya mereka kompak terus mengalami pelemahan atau secara teknikal bisa kita katakan masih downtrend ya. Sebenarnya yang bisa sebenarnya kalau menurut saya ya istilahnya poin yang bisa dilihat di sektor properti ini adalah harga saham properti saat ini valuasinya sudah sangat menarik. Terus yang kedua, kalau para investor dan trader bisa mencermati terkait dengan perkembangan marketing sales ya untuk masing-masing emiten di 2021 itu terutama ya itu terus bukan hampir bahkan semuanya itu telah mencapai masing-masing target dari marketing sales. Kayak Ciputra dia mencapai target, Sumarekon juga sama, Bumi Serpong Damai juga sama, dan emiten-emiten properti yang lainnya. Artinya di sini yang bisa diperhatikan oleh para trader dan investor adalah meskipun di kala pandemi yang artinya ekonomi bisnis cukup terpengaruh, tapi demand masyarakat untuk kebutuhan properti itu masih terus meningkat dengan ditandai bahwa tercapainya masing-masing marketing sales di masing-masing emiten. Nah, artinya kalau kita bicara bisnis, berarti kan ini properti masih istilahnya masih bagus sebenarnya ya, dilihat dari perkembangan marketing sales. Artinya buat teman-teman di sini yang memang suka investing ya, ini bisa saya sarankan sih untuk masuk di properti gitu ya. Tapi kalau untuk trading memang untuk sektor properti belum terlalu menarik ya, karena memang dari segi tren itu masih downtrend. Jadi bisa dimanfaatkan untuk cicil buy aja ya, dan ini masih bagus untuk jangka panjang
seperti itu. Nah, kemarin kan kita baru saja habis liburan ini atau libur, Mas Ridwan. Kira-kira pergerakan hari ini sudah akan langsung in lagi atau seperti apa? Masih landai-landai saja ini untuk indeks harga saham gabungan kita nih, Mas Ridwan. Oke, kebetulan beli kalau saya perhatikan dari pergerakan ISG ya, yang tadi saya katakan bahwa memang sebenarnya meskipun di Senin kemarin ada penurunan ya di beberapa saham besar, tapi pada faktanya memang saya akui ini beli sebagian investor dan trader pasti akan tetap menikmati cuan ya angpau dari ISG kemarin ya. Apalagi kalau saya lihat, apalagi kalau istilahnya mereka masih ada saham-saham yang mereka hold sampai sekarang, itu angpaunya masih terus berjalan beli. Kenapa? Karena kita lihat pergerakan ISG hari ini sangat fantastis ya beli, karena sudah naik di 0,80% beli. Ya, jadi biasanya kalau udah naik 0,80% berarti kan sebagian besar itu saham cenderung menguat gitu. Jadi kalau saya lihat untuk outlook ISG hari ini itu ada potensi menguat ya, kita bisa bilang rebound juga. Terus kedua memang cenderung banyak sentimen positif beli. Pertama yang menjadi pendorong ISG kenapa bisa naik cukup signifikan, pertama memang kita lihat dari pergerakan bursa di global ya, baik di bursa di US atau bursa saham di Eropa ini dia memiliki performa kenaikan di kenaikan saham yang cukup signifikan ya per kemarin. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif buat ISG hari ini. Terus yang kedua faktor lainnya yang menjadi pendukung untuk ISG hari ini kenapa bisa menguat itu karena pergerakan dari harga komoditas beli yang tadi saya sampaikan bahwa nikel lagi naik, minyak juga lagi naik, CPO lagi naik, terus timah juga lagi naik ya. Dan dari secara teknikal juga ISG ini juga istilahnya masih bergerak di zona positif beli. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat ISG ini berpotensi terus menguat seperti itu beli. Oke, jadi bisa kita lihat dominan sentimen positif ya yang akan mempengaruhi pergerakan untuk hari ini. Memang kita harus mewaspadai, termasuk diantaranya ketegangan mungkin antar beberapa negara seperti yang Mas Ridwan sebutkan tadi, ada Rusia dengan Ukraina gitu. Itu juga tetap harus diperhatikan, Mas Ridwan ya. Iya, betul. Oke, Mas Irfan. Silakan. Ya, tadi terkait dengan sentimen negatif yang istilahnya masih eksis sampai saat ini beli, yang bisa dicermati juga oleh para trader dan investor adalah meskipun sentimen negatif tersebut masih berlangsung hingga saat ini, tapi kalau saya lihat dari penurunan atau pelemahan baik di bursa ISG, bursa regional, bursa US dan bursa Eropa ya, sebenarnya dampak dari sentimen tersebut itu sudah price in beli ya, sudah tercerminkan lah di pelemahan yang kita sudah istilahnya alami di beberapa waktu kemarin beli. Jadi seharusnya sentimen negatif tersebut sudah tidak terlalu berpengaruh signifikan lah beli seperti itu. Oke, Mas Irfan, sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, apa yang bisa disampaikan atau disimpulkan mungkin dari obrolan kita kali ini? Oke, mungkin sedikit beli ya karena tadi sempat ditanyakan misalnya ada sektor teknologi yang mengalami kenaikan, terus ada sentimen-sentimen yang mendukung beberapa sektor. Kita kan punya tagline nih yang 3P, jadi ada paham, punya, pantau. Mungkin saya mau sharing sedikit terkait mengenai kenapa sih harga saham misalnya bisa naik, sentimen apa yang menyebabkan harga saham bisa naik, mungkin bisa menjadi guidance juga buat sahabat bisnis Sulawesi ini, dia. Mungkin yang pertama, kita tahu bahwa mostly sebetulnya harga saham kan digerakkan oleh fundamental perusahaannya ya, baik itu mengenai informasi fundamentalnya maupun terkait mengenai laporan keuangan ya, fundamental bisnisnya secara aktual. Misalnya nih biasanya yang informasi fundamental biasanya kan kita lihat dari makronya ya, kalau sering kita bahas dari makro fundamental kan mengenai isu yang berkembang misalnya
kebijakan suku bunga The Fed. Nah, itu kan berbicara mengenai makro secara global. Terus terkait mengenai data inflasi yang mungkin beberapa hari ke depan mungkin menjadi yang mau dicermati oleh investor kita ya, pengumuman mengenai data inflasi kita ya dari BPS itu juga bisa dicermati oleh sahabat bisnis Sulawesi nih. Itu dari makro, terus kita mulai ke sektoralnya nih. Di sektoral kan ada beberapa hal tadi disampaikan oleh Mas Ridwan ya, mengenai ada sektor komoditas, mungkin ada beberapa yang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, tapi mungkin perlu dicatat juga ada beberapa komoditas juga yang mengalami penurunan. Misalnya tadi disampaikan harga CPO lagi naik, nikelnya lagi naik lumayan tinggi, timahnya lagi naik lumayan tinggi, tapi kan misalnya ada sektor batubara yang mungkin 4 hari terakhir yang ada penurunan bahkan lumayan besar ya, sampai 18%. Itu juga mungkin harus menjadi gambaran investor buat memilih emiten di sektor komoditas ya. Jadi tidak semua subsektornya juga mengalami kenaikan. Baru mungkin lanjut ke biasanya berbicara mengenai corporate-nya nih, mikronya nih, masing-masing emiten. Apa aksi korporasi masing-masing emitennya. Misalnya tadi atau mungkin pernah kita bahas BBNI atau Bank BNI lagi menyiapkan bank kecil buat digital. Itu kan salah satu faktor mikro juga ya dari sisi emitennya. Atau misalnya ada perusahaan manufaktur yang dapat proyek besar, itu juga bisa menjadi sentimen positif buat perusahaannya. Nah, terakhir ini salah satu yang juga menggerakkan market kita misalnya dari sisi teknikalnya. Atau secara harian ada fluktuasi nih, biasanya kan bergerak dari sisi teknikalnya. Di teknikal kan kita berbicara apakah sahamnya lagi jenuh jual atau jenuh beli. Walaupun misalnya tidak ada faktor fundamental ya, atau tidak ada berita fundamental, tidak ada aksi korporasi, tapi secara teknikal mungkin lagi jenuh jual misalnya ya. Ambil contoh misalnya di teknologi. Ya mungkin dari sisi teknikal tadi disampaikan oleh Mas Ridwan bahwa secara teknikal memang harusnya sudah rebound, orang sudah jenuh jual, karena kan yang namanya market beli ya, tidak mungkin kita jualan terus ya, ada suatu saat orang kayaknya saatnya bisa beli lagi nih. Nah, ketika market menganggap saatnya bisa beli lagi ya, harganya bisa naik walaupun tidak ada sentimen di luar. Makanya sektor-sektor seperti teknologi yang dari awal tahun mengalami penurunan, tidak mungkin turunnya garis lurus seperti itu beli ya. Ada masanya ketika orang sudah jenuh jual, dia akan beli lagi. Nah, ketika dia beli lagi harganya naik. Pun juga ketika orang sudah jenuh beli, bosan nih. Tiap hari misalnya makan gorengan terus kan bosan ya. Sama dengan saham nih, tiap hari beli sektor teknologi, orang sudah jenuh beli nih. Biasanya harganya akan mulai turun. Nah, itu juga bisa mempengaruhi market kita walaupun mungkin tidak ada alasan fundamental di belakangnya. Tapi sih kalau berbicara teknikal kan biasanya agak short term ya. Agak jangka pendek. Makanya kalau kita lihat misalnya sektor-sektor teknologi yang mungkin lagi nggak ada sentimen-sentimen ya yang menarik buat dicermati, biasanya hari ini naik 1%, besoknya turunnya 4% ya, karena mungkin secara long term mungkin dianggapnya sektor teknologi sekarang saatnya orang buat take profit, mungkin mereka beralih ke sektor-sektor yang lain. Jadi mungkin buat gambaran aja buat investor kita, kenapa sih harga saham walaupun nggak ada sentimennya naik, atau harga saham kalau ada sentimen wajar harganya naik ya. Yang menjadi pertanyaan, kok ini nggak ada sentimen tetap naik. Tapi itu tadi ada perilaku market juga di situ, ada psikologi market juga di situ. Orang biasa jenuh jual atau orang jenuh beli. Mungkin seperti itu, beli. Oke, kalau Mas Ridwan apa yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri ini obrolan kita nih, Mas Ridwan? Kalau saya sih untuk para trader dan investor tetap cermati sentimen negatif yang berlangsung hingga saat ini. Terus yang kedua, bagi yang masih hold beberapa saham dan memang ini sudah istilahnya sudah mengalami keuntungan, bisa dijual terlebih dahulu ya, karena kondisi sekarang ini istilahnya uncertainty di pasar itu kan masih tinggi ya, ketidakpastian di pasar itu masih cukup tinggi, terutama karena sentimen negatif yang dari eksternal yang menurut saya meskipun sekarang kita sudah price in pelemahannya, tapi tetap perlu kita terus pantau ya gitu. Artinya potensi kedepannya itu masih ada pelemahan lebih lanjut sampai dengan sentimen ini benar-benar selesai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu untuk para traders, bagi yang memang hold beberapa saham untuk trading,
mungkin untuk timing tradingnya itu diperkecil lagi ya. Artinya kalau yang sudah yang sudah untung bisa take profit cepat, baru switch lagi ke saham yang punya potensial. Nah, kalau untuk yang investing sebenarnya simple aja sih ya. Kalau kita bicara outlook ekonomi di Indonesia di 2022 ini kan istilahnya punya potensial growth ya. Kalau kita lihat bahwa memang sampai saat ini pun ekonomi kita masih terus tumbuh. Artinya untuk para investor yang memang fokus ke investasi nggak perlu khawatir, tetap hold aja saham-saham yang punya fundamental bagus. Dan yang kedua, apabila mengalami pelemahan, terus para investor punya cash tambahan, boleh nih melakukan cicil buy untuk average down. Gitu. Oke, jadi memang banyak hal yang memang perlu harus diperhatikan ya untuk kita menjadi seorang trader atau menjadi investor di pasar modal. Nah, selain fundamentalnya, kemudian teknikalnya, kemudian ada banyak sekali sentimen-sentimen baik di dalam negeri secara domestik ataupun secara regional atau global di situ. Nah, kalau seandainya ini Mas Ridwan, kalau misalnya secara teknikal mungkin sudah jenuh beli nih, istilahnya sudah naik terus dan potensinya akan turun itu akan kuat di situ. Nah, kalau seandainya kita pakai keyakinan di situ, penting nggak? Misal, oh berarti orang-orang akan pada jual semua nih. Kalau kita misalnya berpikir saya harus beli, gitu. Nah, kalau misalnya keyakinan itu penting nggak dalam kita berinvestasi di pasar modal? Seperti misalnya kalau misalnya kita lewat di jalan raya saja. Seperti ini nih akan macet deh, karena orang berpikir akan ke situ semua. Misalnya di sini macet, otomatis alternatif sejalan ke alternatif aja deh. Tahu-tahunya di situ yang macet kan seperti itu. Nah akhirnya kita fokus terus saja di jalan utama itu misalnya. Orang akan berpikir semua ke jalan alternatif, kita fokus di situ. Nah kalau misal seperti itu, penting nggak dalam kita berinvestasi di pasar modal ini, Mas Ridwan? Oke, memang sebenarnya beli ya, selain kita menggunakan analisa dalam hal untuk investasi atau untuk trading ya, memang salah satu faktor lainnya adalah memang dari dari psikologis para investor dan trader. Nah, kalau kita bicara psikologis investor dan trader itu kan kita juga berbicara terkait dengan optimisme. Kalau kita bicara optimisme, kita bicara lagi masalah keyakinan. Mungkin seperti ini sebelum Mas Ridwan jawab ya, mungkin ini menarik gitu, tadi analoginya di Bali ya, bahwa misalnya kita sudah mulai prediksi nih bahwa di jalan A akan macet, mending kita lewatnya di jalan B. Nah, di saham mungkin juga mirip seperti itu sebetulnya Beli ya. Jadi kita menggunakan analisa teknikal buat menilai ya, misalnya khusus buat trading nih ya. Kita menggunakan analisa teknikal buat menilai, nanti sahamnya sudah mulai jenuh beli nih, atau sudah mulai jenuh beli lah misalnya ya, harusnya sudah mulai jualan nih pada saat ini. Jadi kita sudah ada keyakinan nih dari sisi analisa. Sama dengan tadi analoginya, saya sudah yakin nanti akan macet di jalan ini. Jadi kita menempuh jalan yang ini nih, kita mau beli nih. Tapi tiba-tiba setelah dijalani faktanya ternyata tidak seperti itu. Nah, itulah pentingnya seseorang melakukan yang namanya trading plan. Jadi bukan hanya ada satu planning buat untung, tapi ketika harganya turun kita tahu mau ngapain. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh para trader kita ya. Jadi mereka punya titik beli, makanya disampaikan tuh biasanya beli ya. Kita punya ada target beli di harga begini, kita ada target jualnya di harga seperti ini. Jadi ada trading plan-nya. Dan mengenai keyakinan harus yakin juga ya. Tapi tadi harus disertai dengan trading plan-nya. Sama tadi analoginya beli, ini tepat sekali analoginya ya. Kita sudah prediksi jalan ini akan macet dan kita lewat jalur B, dan namanya prediksi kan nggak ada yang pasti beli ya. Jadi ketika kita lewat jalur B ternyata macet juga, kita ada planningnya, kita bisa mutar atau bisa lewat mana gitu. Mungkin seperti itu gambaran sederhananya beli. Oke, jadi seperti itu nih sahabat bisnis Sulawesi. Kalau misalnya kita penting juga memiliki trading plan gitu ya. Betul. Oke, mungkin Mas Ridwan tidak bisa lagi bergabung bersama kita karena saya sudah coba untuk mengundang. Oke, jadi terima kasih sahabat bisnis Sulawesi, sahabat PAS dan juga sahabat IDX atas sudah menyimak obrolan kita kali ini. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih juga sebelumnya Mas Ridwan sudah bergabung, dan pasti apa yang disampaikan
sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, baik pelaku pasar, baik traders dan juga investor di situ. Sampai jumpa Mas Irfan, sehat selalu, selamat Terima beraktivitas. kasih. Terima kasih Beli Bali.